Di awal scene kita langsung diperkenalkan dengan karakter baru, yaitu Dr. Eugene. Eugene adalah tentara medis yang akan berjuang untuk keselamatan kompi isi di garis depan. Eugene langsung bertemu dengan Letnan Winters sembari meminta obat-obatan yang akan dipakai di garis depan. Di sini kompi isi harus berjuang mempertahankan garis depan dengan keterbatasan amunisi dan obat-obatan. Tak hanya meminta obat-obatan, Dok Eugene juga berbagi obat-obatan dan perban ke tentara medis yang lain. Eugene pun langsung bergerak untuk meminta obat-obatan ke prajurit kompi. Sementara asik mengobrol dengan tentara lain, serangan pun datang, membuat seluruh prajurit langsung bersembunyi dan berlindung. Dalam serangan itu, prajurit yang bernama Pankala terkena serangan, namun hanya membuat dia luka ringan. Serangan pun berhenti dan Eugene langsung bergegas kembali untuk mencari obat-obatan. Waktu berjalan bersama salah satu prajurit, tidak sengaja mereka terperosok ke lubang perlindungan musuh, namun mereka masih bisa selamat. Malam pun tiba. Eugene masih tetap mencari obat-obatan dari prajurit-prajurit meskipun dalam keadaan dingin. Dok tetap berusaha. Beberapa prajurit pun ada yang mulai mengeluh karena mulai terserang beberapa penyakit karena terlalu lama berada di kedinginan salju. Pagi pun tiba, serangan dari pihak musuh menggempur kembali kompi isi dan satu prajurit terluka dan langsung dibawa ke garis belakang menggunakan jeep untuk dirawat. Di sini Dok pun ikut ke tempat para prajurit dirawat agar bisa mendapat obat-obatan dari rumah sakit darurat. Di rumah sakit darurat pun sangat keterbatasan perawat dan obat-obatan. Para prajurit pun tidak bisa dievakuasi ke tempat aman karena jalur evakuasi terputus. Dok bertemu dengan salah perempuan dan meminta sedikit cadangan obat-obatan, infus, perban, dan lain-lain. Dok pun langsung bergegas kembali ke garis depan dengan obat-obatan yang dia dapat. Sebelum pergi, tak lupa perawat perempuan itu yang bernama Rene itu memberikan dia coklat buat bekal nanti di garis depan. Setelah tiba di garis depan, beberapa saat kemudian kompi isi bergegas untuk melakukan patroli. Namun sayang, Dok tidak diikut sertakan karena alasan keselamatan sebagai tentara medis. Kembali ke patroli. Ketika lagi mengendap-endap untuk melihat situasi musuh, tiba-tiba salah satu prajurit kena tembak di bagian leher, membuat situasi jadi mencekam. Sang prajurit pun hanya bisa menahan sakit, sedangkan regu lain tidak bisa berbuat banyak karena posisi prajurit yang terluka berada pada posisi yang berbahaya untuk prajurit lain. Akhirnya mau tidak mau, walaupun berat hati, prajurit yang terluka ditinggalkan dan semua regu pun langsung mundur ke titik awal. Pagi pun datang. Dok pun terbangun dan heran kenapa para prajurit berlari sambil berteriak, dan ternyata ada beberapa pesawat tempur Amerika yang lewat tepat di garis depan mereka. Namun tak disangka salah satu pesawat menembak mereka tanpa satu alasan. Untung tidak ada korban jiwa. Dok pun dengan beberapa prajurit kembali ke rumah sakit darurat di garis belakang dan ternyata mereka baru saja mendapat suplai makanan dan obat-obatan. Dok langsung mengambil beberapa box obat-obatan untuk keperluannya di garis depan. Namun sebelum Dok kembali ke garis depan, Dok menyempatkan membantu Rene untuk menangani prajurit yang terluka. Namun prajurit yang ditolong Dok akhirnya meninggal. Dok langsung keluar dan mengajak Rene berbincang-bincang sembari makan coklat. Setelah dari rumah sakit darurat dan mengambil peralatan yang dibutuhkan, Dok langsung ke garis depan dan membagikan apa yang dibutuhkan prajurit seperti obat-obatan dan juga beberapa selimut. Pagi pun tiba dan peperangan di garis depan pun kembali terjadi. Nazi pun langsung menyerang dengan kendaraan lapis baja mereka dengan pasukan-pasukan yang lumayan banyak. Beberapa prajurit dari kompi isi pun terluka. Prajurit yang bernama Walter pun terluka dan harus dibawa ke rumah sakit darurat.
Di sini Eugene mulai merasakan tekanan yang begitu besar karena korban mulai banyak yang meninggal. Setelah melewati perang di garis depan, Kompi Izzy pun beristirahat sembari mengisi perut yang kelaparan. Sementara asik menyantap makanan, Kompi Izzy mendapat surat dari Komando Pusat. Isi surat itu menyampaikan bahwa beberapa jenderal Nazi mulai ada yang menyerah, dan Kompi Izzy mendapatkan ucapan selamat Natal dari Komando Pusat. Malam pun tiba, prajurit-prajurit yang lagi istirahat lagi-lagi mendapat serangan dan gempuran di malam hari, dan membuat salah satu prajurit terkena serangan dan langsung dibawa ke rumah sakit darurat di garis belakang.